Pernah nggak kalian scroll TikTok hanya 5 menit, tapi tiba-tiba udah lewat 40 menit? Atau pernah nggak kalian merasa, loh, kok konten yang muncul di beranda ini pas banget sama yang aku pikirin barusan? Masa iya HP kita bisa tahu apa yang kita pikirin? Menurut kamu gimana? Atau selama ini ada sesuatu yang bekerja di belakang layar, yang selama ini mantau aktivitas kita? Oke, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi jarang kita sadari. Apa itu? Algoritma. Yang katanya cuma kode, tapi diam-diam mereka mengatur hidup kita. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, aku tanya dulu. Menurut kalian, algoritma itu apa? Kode, mesin, atau AI? Sebenarnya lebih sederhana dari itu. Algoritma adalah mesin rekomendasi yang bekerja keras untuk memprediksi apa yang kalian suka. Cara aplikasi mengenali kalian dan mengarahkan kalian. Mereka itu pengamat. Mereka seorang analis. Mereka juga sebagai penjual. Dan mereka pendiam. Mereka bekerja di belakang layar, tanpa kalian suruh, tanpa kalian sadar, dan tanpa kalian bisa stop. Algoritma tugasnya cuma satu, membuat kalian tetap berada di layar selama mungkin. Bukan demi kebaikan kalian, tapi demi bisnis. Karena waktu tonton kalian, itu adalah uang bagi mereka. Sekarang aku tanya sama kalian, coba ingat baik-baik. Terakhir kali kalian scroll TikTok, kalian buka berapa lama? 5 menit? 10 menit? Atau lebih? Menurut riset ByteDance, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 105 menit per hari di TikTok. Dan 105 menit itu jadi santapan yang lezat untuk algoritma. Setiap gerakan kalian itu direkam. Kalau kalian scroll cepat, dia tidak suka ini. Kalian berhenti sebentar, dia tertarik. Kalian nonton sampai habis, kasih konten yang mirip. Kalian kasih like, ini dia favoritnya. Kalian lihat komentar, wah, dia mulai tergoda. Kita pikir kita memilih konten, padahal algoritma yang memilih apa yang kita lihat. Dan kita tinggal nurut. Gimana? Kalian sempat terpikir ke situ nggak? Aku kasih contoh sederhana di kegiatan sehari-hari. Kalian pengen beli sepatu. Akhirnya kalian buka Shopee. Kalian mulai lihat-lihat sepatu. Nggak ada yang cocok. Lalu kalian pergi. Tapi tiba-tiba iklan sepatu muncul di Instagram. Rekomendasi YouTube tentang review sepatu. TikTok kasih video sepatu murah. Terus kalian mikir, wah, kok banyak sepatu bagus-bagus ini? Algoritma tersenyum. Aku kasih contoh lagi. Kalian lihat satu video motivasi sedih. Setelah itu, kalian diserbu video heartbreak, patah hati, overthinking, self-healing. Padahal kalian belum tentu butuh itu. Tapi algoritma berpikir, konten sedih sama dengan waktu tonton lama. Waktu tonton lama sama dengan uang. Gimana? Pasti banyak dari kalian mengalami apa yang aku contohin tadi kan? Itulah algoritma. Sekarang kita bahas sedikit ilmu mengenai otak kita. Tenang, pelan-pelan. Konten pendek, 5 detik, 10 detik, 20 detik, itu menghasilkan dopamin yang cepat. Dan dopamin cepat itu bikin kita gampang kecanduan, susah berhenti, butuh dosis lebih tinggi, kehilangan fokus panjang, dan masih banyak lagi. Riset Harvard menyebutkan, konten negatif meningkatkan keterlibatan 2-3 kali lipat dibanding konten positif. Dan algoritma tahu itu. Makanya kalian jarang lihat konten yang bikin kalian netral. Kalian dikasih yang bikin kalian emosi, marah, sedih, iri, takut, dan ketawa berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita emosi, konsumen akan loyal menurut algoritma. Algoritma menciptakan dunia palsu yang nyaman untuk kalian. Contoh, kalau kalian suka teknologi, yang muncul teknologi semua.
Seolah-olah dunia hanya itu. Kalau kalian suka Ronaldo, Ronaldo bakal muncul terus sampai kalian percaya Ronaldo lah GOAT-nya. Bubble digital membuat kita hidup dalam realitas buatan yang tidak lengkap, yang memanjakan, yang memanipulasi. Dan perlahan-lahan, kita mulai kehilangan kemampuan melihat dunia nyata secara objektif. Konten politik muncul karena algoritma mendeteksi kemarahan. Kalau kalian lihat satu video politik, tiba-tiba dunia kalian penuh debat. Padahal dalam kehidupan nyata tidak separah itu. Kalian buka satu barang di online shop, platform akan kirimkan 30 barang serupa tiap hari. Kalian tidak butuh, tapi kalian jadi kepengen. Kalian lihat satu video toxic couple, algoritma kasih puluhan konten toksik. Padahal hubungan kalian dengan pasangan sedang baik-baik saja. Lama-lama kalian mikir, jangan-jangan aku juga toksik. Padahal itu cuma bubble konten. Sehingga sadar atau enggak, kita semua terikat algoritma. Iya kan? Pernah nggak kalian bangun dan mood kalian langsung jelek karena lihat drama? Atau baca komentar pedas? Atau lihat hidup orang lebih bagus? Itu bukan kebetulan. Algoritma tahu kapan kalian aktif. Dan dia punya prediksi konten apa yang bisa membuat kalian stay menonton. Dan kalian tahu tidak? Algoritma bisa memprediksi mood seseorang dengan akurasi 70% hanya dari perilaku scroll. Algoritma tahu kapan kalian lelah, kapan kalian bosan, kapan kalian kesepian, kapan kalian gelisah, kapan kalian butuh hiburan. Dan mereka memakai itu untuk senjata. Iya, senjata. Senjata mencari konsumen. Ini bagian yang terberat. Kita pikir selera itu diri kita. Padahal banyak yang dibentuk algoritma. Musik yang kita dengar, cara kita berpakaian, siapa yang kita suka, apa yang kita benci, ideologi yang kita bela, produk yang kita beli, bahasa yang kita gunakan. Pertanyaannya sekarang, berapa persen dari diri kita yang memang itu benar-benar kita pilih? Karena algoritma bekerja untuk perusahaan, dan perusahaan bekerja untuk profit. Jadi algoritma selalu memilih yang membuat kalian marah, membuat kalian penasaran, membuat kalian insecure, membuat kalian ingin membandingkan, membuat kalian tidak bisa berhenti. Konten yang sehat, netral, membangun, sayangnya tidak menguntungkan. Konten yang bikin kalian terpancing, itu emas. Itulah alasan algoritma tidak netral, dan tidak akan pernah netral. Ayo lihat satu-satu. Infinite scroll, sama seperti mesin slot. Kalian tarik tuas, keluar sesuatu yang random. Metode adiktif. Autoplay, kalian gak sempat milih. Aplikasi memilihkan untuk kalian. Reward dopamin, kadang konten bagus, kadang sampah. Tapi otak kalian berharap konten yang bagus tiap kali scroll. Sound design di TikTok. Looping, bikin otak merasa cocok. Looping bikin kalian nonton ulang. Semua fitur ini diciptakan untuk satu tujuan, membuat kalian ketagihan. Jawabannya masih. Tapi kita harus sadar bahwa dunia digital bukan dunia asli. Bahwa algoritma itu bukan musuh, tapi alat yang harus kita kendalikan. Cara sederhananya, batasi konsumsi, pilih akun yang kalian ikuti, buang akun toksik, pilih konten yang membangun. Tidak perlu ekstrim, cukup sadar, cukup bijak, cukup pelan-pelan mengambil kembali kendali kalian. Di dunia yang serba cepat ini, kita tidak sadar bahwa layar kecil itu sedikit demi sedikit mengambil alih hidup kita. Bukan karena kita lemah, tapi karena algoritma sangat kuat. Tapi ingat, mesin itu hanya memprediksi kita, bukan memahami kita. Mereka meniru pola kita, bukan hati kita. Selama kita tetap sadar, kita tetap punya kendali. Dan mungkin kesadaran itu
adalah bentuk kebebasan terakhir yang masih tersisa di era digital ini. Sampai jumpa di video berikutnya dari Sinyal Nalar, tempat kita membaca sinyal di balik nalar teknologi. Oke, selesai.